Halo semuanya, dan selamat datang kembali. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kelihatannya simple, tapi wow, dalam banget isinya. Kita akan bedah 8 filosofi kehidupan yang saya temukan dari sebuah blog bernama Pena Motivasi. Yuk kita langsung mulai aja. Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan benar-benar mikir, apa sih sebenarnya arti dari hidup yang baik itu? Di tengah dunia yang serba cepat dan rumit ini, kadang-kadang jawaban yang paling kita butuhin itu justru datang dari kearifan-kearifan sederhana. Mari kita lihat pelajaran apa aja yang bisa kita ambil. Oke, kita mulai dari tema yang pertama, menghadapi badai. Ini soal sesuatu yang, ya, pasti kita semua pernah atau akan alamin, yaitu kesulitan. Karena hidup itu kan nggak mungkin lurus-lurus aja ya kan. Tapi yang paling penting di sini bukanlah tentang badainya, tapi gimana cara kita menghadapinya. Coba deh, kita rasapi metafora ini. Kita kan nggak bisa minta hujan buat berhenti atau jadi gerimis aja ya. Sama kayak masalah, kegagalan, atau kehilangan, hal-hal itu seringkali di luar kendali kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Payung yang lebih besar ini bisa berarti mental yang lebih kuat, kesabaran yang lebih luas, atau bahkan kemampuan kita mencari dukungan dari orang lain. Lanjut ke filosofi kedua soal rintangan. Pasti kita sering ngerasakan kayak ada aja batu yang dilempar ke jalan kita. Entah itu kritik, penolakan, atau omongan yang nggak enak. Nah, kuncinya adalah jangan terjebak mikirin, kenapa sih ini terjadi sama aku? Tapi, coba deh ganti pertanyaannya. Jadi, oke, ada batu nih. Mau aku apain ya batu ini? Dan perbandingan ini benar-benar ngegambarin dua pilihan kita. Batu yang sama persis bisa kita susun jadi tembok yang bikin kita berhenti, ngerasa sendirian, dan akhirnya kalah. Atau batu yang sama itu bisa loh kita rangkai jadi jembatan, sebuah alat buat kita menyeberang, buat ngatasin masalah, dan justru bikin kita jadi lebih kuat setelahnya. Pilihannya ada di tangan kita. Oke, tadi kan kita ngomongin soal respons terhadap tantangan dari luar ya. Nah sekarang kita geser sedikit, kita ngomongin soal mindset, soal apa yang ada di dalam diri kita. Ini semua tentang gimana cara kita memainkan kartu apapun yang dibagikan sama hidup. Analogi ini dalam banget ya. Roda kehidupan itu beneran berputar. Filosofi ini tuh ngingetin kita loh, kalau lagi di atas, lagi jaya-jayanya jangan sombong. Dan sebaliknya, kalau lagi di bawah, lagi terpuruk, jangan pernah putus asa. Karena giliran itu percaya deh, pasti bakal datang untuk semua orang. Intinya, ya itu tadi, nggak ada yang abadi. Nasib kita itu ya kayak musim, selalu berganti. Ini pengingat yang singkat, tapi penting banget buat kita pegang. Dan ini dia metafora klasik soal kartu. Kita pasti sering banget kan mikir, wih enak ya jadi dia, hidupnya mulus, kartunya bagus-bagus. Padahal filosofi ini ngajarin kita kalau pemenangnya itu bukan yang punya kartu terbaik, tapi yang paling jago memainkan kartu yang dia punya. Ini soal strategi, soal skill, bukan cuma soal keberuntungan. Oke, setelah ngatur mindset, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Gimana caranya biar bisa terus maju, terutama pas kita ngerasa mentok, ngerasa buntu. Intinya, ini tuh seninya biar kita nggak gampang nyerah. Nah, yang ini favorit saya pribadi. Filosofi yang kedengerannya kayak rumus matematika. Bayangin deh, N itu semua cara yang udah kita coba dan gagal. Biasanya pikiran kita mandek di situ kan. Nah, mindset N+1 ini seolah-olah maksa kita buat ingat, selalu ada +1 loh. Selalu ada satu cara lagi, satu ide lagi, satu pintu lagi yang belum kita coba. Ini kayak resep buat jadi optimis tanpa batas. Prakteknya tuh gini, kita ketemu masalah, kita coba solusi, dan gagal. Nah, ini nih titik paling kritisnya. Karena disinilah banyak orang berhenti. Tapi kalau kita ingat ada +1, kita bakal bilang ke diri sendiri, oke, coba sekali lagi, coba cara lain. Dorongan kecil inilah yang seringkali jadi pembeda antara menyerah dan berhasil. Filosofi yang satu ini tuh rasanya kayak pelukan buat hati yang lagi putus asa. Jadi pas kita ngerasa udah di ujung tanduk, udah nggak ada harapan, coba deh tarik napas dulu. Ingatin diri sendiri kata-kata ini. Ini cuma belokan, bukan jalan buntu. Mungkin kita cuma perlu ganti arah, bukan berhenti selamanya. Baik, untuk bagian terakhir, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas ya. Dari yang tadinya fokus ke cara ngatasin masalah, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Gimana caranya menjalani hidup ini dengan penuh tujuan. Bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi hidup yang punya makna. Kita semua tahu kan gimana rasanya semangat di awal.
Awal pacaran, awal proyek baru, awal tahun dengan resolusi segudang. Itu gampang. Tapi tantangannya sebenarnya tuh, seberapa besar sih kepedulian kita pas udah di tengah-tengah? Atau bahkan pas udah dekat akhir? Konsistensi inilah yang ngebedain antara sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang cuma hangat di awal. Nah, ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Apakah kita lagi ngebangun sesuatu cuma biar kelihatan bagus di awal aja? Atau kita lagi ngebangun sesuatu yang kokoh sampai nanti? Apakah kita hidup untuk lari sprint atau untuk lari maraton? Dan filosofi terakhir ini nawarin sebuah keseimbangan yang indah banget. Jadi untuk hidup yang seutuhnya, kita tuh butuh dua sisi dalam diri kita. Sisi pertama, kita harus jadi pekerja keras, disiplin, gigih buat ngejar mimpi. Tapi di sisi lain, kita juga harus punya jiwa kayak anak kecil yang bisa tulus menikmati apa yang udah kita punya, dengan rasa syukur dan bahagia yang murni. Dan kutipan penutup ini, wah, kerangkum semuanya dengan pas banget. Nikmati hidupmu di setiap momennya. Tapi jangan pernah berhenti berjuang untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Ada keseimbangan antara menikmati proses dan berjuang meraih hasil. Dan dua-duanya sama pentingnya. Jadi, dari 8 filosofi tadi, kira-kira mana nih yang paling klik buat kamu hari ini? Nggak usah diambil semuanya sekaligus. Cukup pilih satu aja yang paling kamu butuhin sekarang. Coba deh terapin itu hari ini, dan lihat apa yang terjadi. Terima kasih banyak ya udah menyimak kupasan kita kali ini.